Tuhan, terima kasih. Sekarang waktumu untuk berbicara kepada setiap pribadi di tempat ini, Tuhan. Beri hamba-Mu bahasa yang sederhana, biar nama Tuhan sendiri yang dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk, saudara. Saudara diberkati Tuhan. Amin. Saudara, kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan hari ini. Kita masih dalam seri bagaimana orang benar akan hidup oleh percayanya. Saudaraku, kita lihat hari ini Tuhan beracara dalam hidup dua pribadi ini. Saudaraku, saya ingin ajak saudara untuk melihat dari kitab Kejadian 22. Nanti saudara pulang, saudara baca seluruh kitab Kejadian 22. Karena waktu yang terbatas, kita lompat-lompat ya. Tadi pagi kita baca lebih banyak, akhirnya banyak yang tertunda. Jadi coba kita perhatikan Kejadian 22, lihat ayat yang pertama. Silakan, ayat pertama saja. Kejadian 22 ayat yang pertama dengan judul perikop, kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham, ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Saudaraku, kita tahu peristiwa ini. Semua kita pernah mendengar bagaimana Tuhan bekerja, beracara lewat hidup Abraham. Nah, Tuhan itu berkata kepada Abraham, setelah sekian puluh tahun Abraham menantikan seorang anak. Akhirnya Tuhan berikan. Setelah Tuhan berikan, Tuhan ambil lagi. Dan Tuhan katakan kepada Abraham, persembahkan anakmu sebagai korban bakaran bagiku. Nah, saudaraku, ini satu perkara yang saya ingin saudara perhatikan sungguh-sungguh. Coba lihat lagi ayat yang kelima. Kejadian 22 ayat yang kelima, demikian firman Tuhan. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Ayat yang keenam. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Nah, sebagai latar belakang supaya saudara mengerti apa yang terjadi. Inilah pertama kalinya Tuhan berbicara atau Alkitab menulis kata worship, penyembahan. Ini pertama kali dituliskan di perikop ini. Ketika Abraham pergi ke atas gunung untuk menyembah Tuhan. That's the first worship. Sekarang kemudian keadaan pada waktu itu, Ishak itu bukan anak-anak. Bukan anak 5 tahun, 6 tahun yang ditenteng saja oleh orang tuanya. Ishak itu sudah dewasa. Mungkin diperkirakan umurnya 22, 23 atau mungkin lebih sedikit. Karena Ishak ini sebagai pemuda yang sudah kuat. Pada waktu Abraham membawa kayu bakar untuk korban bakaran. Abraham tidak tenteng sendiri karena dia sudah tua renta. Dipikulkan ke bahu daripada Ishak. Ishak memikul beban kayu bakar itu. Dia bukan anak-anak, dia cukup dewasa. Perhatikan ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-14. Kejadian 22 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-14. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapa, sahut Abraham, ya anakku, bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan.
Sebab itu, sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Amin, amin. Nah, saudaraku, perhatikan sebentar kebenaran firman Tuhan ini. Saya berdoa supaya dalam waktu yang singkat ini, saudara dibukakan dan bisa melihat rencana Tuhan ini. Saudaraku, ada dua perkara pada waktu saya merenungkan firman Tuhan ini. Ada dua perkara yang mengganggu saya. Dan saya sulit untuk bisa menerima kebenaran ini. Yang pertama, di ayat pertama tadi Tuhan berkata, lalu Tuhan datang kepada Abraham, hendak mencoba Abraham, hendak menguji Abraham. Apa yang mau diuji oleh Tuhan? Iman Abrahamkah? Kepercayaan Abrahamkah? Kerelaan hatinya? Saudaraku, kenapa Tuhan merasa perlu untuk menguji Abraham? Bukankah dia disebut sebagai Tuhan yang Maha Tahu? Dia mempunyai satu karakter, hakikat yang bukan hanya Maha Tahu, dia itu punya yang namanya foreknowledge, pengetahuan tentang yang belum terjadi sekalipun. Itu hakikat Tuhan. Tuhan tahu segala-galanya. Tuhan tahu apa yang hendak dilakukan oleh manusia. Apa yang Abraham hendak lakukan. Kalau Tuhan tahu apa yang hendak Abraham lakukan, kenapa Tuhan merasa perlu untuk menguji Abraham? Kenapa Tuhan merasa perlu untuk mencoba Abraham? Apakah itu tidak membuang-buang waktu? Saudaraku, ini hal pertama yang mengganggu saya. Terus saya berpikir, kenapa Tuhan lakukan ini? Ketika Tuhan menguji seseorang, ketika Tuhan bertanya, bukan karena Tuhan gak tahu. Tapi Tuhan ingin memberitahu sesuatu kepada kita, kepada saudara dan saya. Nanti kita akan lihat bagaimana Tuhan ingin menanamkan sebuah nilai kepada Abraham yang nantinya akan disebut sebagai bapa orang percaya. Dan nilai ini akan diteruskan oleh semua orang percaya. Dengan nilai inilah orang benar akan hidup oleh percayanya. Saudaraku, hal yang kedua yang membingungkan saya. Ada sebuah praktek di dalam Imamat 20 kalau sudah lihat. Ada sebuah ritual keagamaan yang dilakukan bagi dewa Molok oleh orang-orang pada zaman dahulu, zaman waktu itu di dalam perjanjian lama. Mereka melakukan pengorbanan akan anak-anaknya. Anak-anak di bawah usia, anak-anak kandung mereka disembelih, dikorbankan sebagai korban bakaran bagi dewa-dewa. Saudaraku, praktek ini oleh firman Tuhan dikatakan merupakan sebuah kejijikan atau kenajisan bagi Tuhan sendiri. Tuhan menentang betul praktek-praktek seperti ini. Orang tua yang mengorbankan anaknya demi kepentingannya sendiri, demi kekayaan, demi sesuatu, demi apapun. Orang-orang yang melakukan ini firman Tuhan katakan ini kejijikan, ini kenajisan bagi Tuhan. Tapi sekarang Tuhan berkata kepada Abraham, korbankan anakmu bagiku. Coba saudara bayangkan seandainya kita sebagai Abraham. Saudara dapat pesan Tuhan, saudara bicara dengan hamba-hamba Tuhan yang lain. Atau saya bicara dengan para hamba-hamba Tuhan atau dengan jemaat. Kira-kira apa yang akan direspon oleh para hamba-hamba Tuhan? Oh, itu sesat. Itu pasti bukan Tuhan, itu setan yang minta kamu untuk mempersembahkan anakmu. Nggak mungkin Tuhan melakukan itu karena bertentangan dengan firman Tuhan. Dan itu benar, saudaraku. Itu masuk akal. Nah, sekarang kita tahu tentang kisah akhirnya daripada Abraham dan Ishak. Ishak tidak pernah dipersembahkan lagi. Tapi pada waktu itu ketika ketika Tuhan berbicara kepada Abraham. Abraham mengalami sesuatu yang sangat bingung. Nah, kenapa Tuhan sepertinya melakukan perkara yang sangat-sangat membuat gundah gulana. Dan itu seperti bertentangan dengan firman Tuhan sendiri. Berarti Tuhan sedang melakukan sesuatu. Nah, saudaraku, ini satu prinsip yang saya berkali-kali katakan. Setiap kali saudara baca firman Tuhan, ada sesuatu yang mengganjal, pasti ada rahasia di dalam firman Tuhan itu. Nah, tugas kita menyelidiki, terus berdoa. Minta Tuhan singkapkan apa yang Tuhan ingin sampaikan. Saudaraku, waktu saya merenungkan kebenaran Tuhan ini, saya berdoa, Tuhan sampaikan sesuatu. Kenapa Tuhan lakukan ini? Kenapa Tuhan merasa perlu untuk menguji Abraham? Bukankah Tuhan tahu persis bahwa Abraham pasti akan mengikuti kehendak Tuhan? Saudaraku, ada sesuatu yang bukan buat kepentingan Tuhan untuk tahu ini. Tapi untuk kepentingan kita. Supaya kita belajar nilai-nilai luhur yang Tuhan ingin tanamkan. Pertama-tama melalui Abraham. Saudaraku, dari seluruh kebenaran firman Tuhan ini, saya pelan-pelan ingin ajak saudara untuk melihat kebenaran firman Tuhan ini.
Hari-hari ini ada satu hal yang sangat memberatkan. Nah, saudaraku, sebelumnya saya ingin ajak saudara untuk melihat ya. Nanti kalau saudara pulang, mungkin karena waktu saya nggak akan buka semuanya. Nanti kalau saudara lihat di dalam 2 Korintus 8, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Ada satu jemaat, namanya jemaat di Makedonia. Saudaraku, firman Tuhan katakan begini, jemaat ini menggugah hati Tuhan. Ada perkenanan Tuhan, ada kasih karunia spesial yang Tuhan berikan kepada jemaat di Makedonia ini. Saudaraku, saya lihat bagaimana kehidupan jemaat di Makedonia. Kalau saudara perhatikan dari 2 Korintus 6 ayat pertama terus sampai seterusnya, saudara akan melihat jemaat di Makedonia ini melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh orang-orang lain. Mereka memberikan persembahan, pertama-tama yang diberikan persembahan adalah diri mereka sendiri. Baru mereka juga mempersembahkan yang lain-lainnya. Saudaraku, kita mengenal, kita memberikan persembahan. Apa yang kita beri? Uang kita, waktu kita, kepandaian kita, kemahiran kita, talenta kita berikan untuk Tuhan. Itu baik. Tapi hari ini kita akan belajar bahwa ketika Ishak bertanya kepada papahnya, "Papa, di sini ada kayu bakar, di sini ada pisau untuk menyembelih kambing domba, di sini ada api untuk membakar korban bakaran. Di mana korban bakarannya? Di mana anak dombanya?" Sudah bisa bayangkan, kira-kira bagaimana perasaan seorang papa ketika anaknya bertanya kepada dirinya, "Mana domba bakarannya?" Ayahnya ingin berkata, "Domba bakarannya adalah dirimu sendiri. Engkaulah yang harus dikorbankan. Engkaulah bagian yang belum kelihatan saat ini. Karena dirimulah yang diminta oleh Tuhan." Saudaraku, bayangkan bagaimana perasaan kita. Ya. Saudara pasti akan mengalami yang namanya seorang ayah dengan pikiran yang sehat. Pasti akan gundah gulana, akan hancur total. Berimannya saudara. Ketika engkau tahu bahwa tanganmu akan menyembelih anakmu sendiri. Jangankan seperti itu. Ketika engkau tahu bahwa anakmu harus melewati satu perkara yang berat dalam hidupnya. Saudaraku, berkali-kali di sini ada beberapa ayah-ayah, ada banyak ayah-ayah di sini, atau orang tua, ada ibu. Saudara tahu, ketika sesuatu terjadi dalam diri kita, kita masih bisa kuat. Tetapi ketika sesuatu terjadi dalam diri anak kita, dia tertekan, saudara ikut tertekan. Saudara nggak bisa tidur, saudara berdoa, sulit berdoa. Sesuatu yang menggerakkan saudara nggak bisa lakukan apa-apa. Seperti putus asa, nggak punya pikiran yang tenang. Kenapa bisa seperti itu? Karena itu hati seorang papa. Abraham pada waktu itu ditanya oleh anaknya, "Mana domba yang akan dikorbankan?" Betapa berat hatinya mengatakan bahwa engkaulah domba yang akan dikorbankan. Engkaulah yang diminta Tuhan, dirimu sendiri yang akan dikorbankan. Saudaraku, ternyata jauh setelah itu, di dalam perjanjian baru, ada satu jemaat, yaitu jemaat Makedonia. Mereka, Alkitab mengatakan, pertama-tama mempersembahkan diri mereka sendiri. Kemudian mereka bertambah-tambah untuk mempersembahkan yang lain-lainnya. Tapi yang pertama dilakukan adalah persembahan diri mereka sendiri. Kemudian kalau saudara lihat dari kisah para rasul, saudara akan menemukan bahwa ternyata jemaat di Makedonia ini melakukan sesuatu yang sampai membuat Tuhan intervensi. Saudaraku, satu kali Paulus mempunyai rencana dengan rombongan. Dia akan pergi ke Asia untuk mengabarkan Injil. Tiba-tiba di dalam mimpi Tuhan cegah Paulus. Lalu mereka kumpul lagi rapat. Oke, Tuhan tidak izinkan kita pergi ke Asia. Mari kita pergi ke Bitinia. Bitinia adalah satu wilayah yang sekarang ada di wilayah Turki. Kita akan pergi ke Turki, ke Bitinia. Tapi Roh Kudus mencegah kembali Paulus untuk pergi ke sana. Dan diarahkan untuk pergi ke Makedonia. Saudaraku, saya bertanya-tanya, kenapa Tuhan anggap begitu spesial jemaat di Makedonia ini? Sampai Tuhan arahkan, Tuhan tutup segala celah untuk diarahkan hamba Tuhan ini untuk pergi ke Makedonia. Karena di Makedonia ada orang-orang yang mempersembahkan dirinya di hadapan Tuhan. Saudaraku, di dalam Alkitab tidak terlalu banyak Tuhan sampai ikut campur mengotori tangannya untuk intervensi. Yang pertama Tuhan lakukan ketika Tuhan menciptakan manusia. Semua ciptaan termasuk alam semesta diciptakan hanya dengan mulut perkataan Tuhan.
Tetapi untuk manusia, Tuhan merasa perlu untuk bangun manusia dengan tangannya sendiri. Lalu berkali-kali di dalam Alkitab, ketika Tuhan ingin menunjukkan satu karakter dirinya, Tuhan melakukan penyembuhan lewat tangannya. Tuhan bisa katakan sembuh, tahirlah engkau, begini, berjalanlah. Tuhan bisa lakukan, berkali-kali dia lakukan. Tapi ada waktu-waktunya. Dia ludah ke tanah, diaduk dengan tanah, dengan jarinya, dioleskan ke mata orang buta, dan mata orang buta itu sembuh. Ada waktunya Tuhan melihat orang kusta, dia menumpang tangannya, padahal dia itu bertentangan dengan adat orang-orang Yahudi. Tidak boleh terjadi persentuhan antara orang kusta dengan imam. Tetapi Tuhan merelakan dirinya menyentuh orang kusta ini, dan tahirlah orang kusta ini. Saudaraku, ketika Tuhan sampai mengotori tangannya sendiri, pasti Tuhan ingin melakukan sesuatu yang besar. Saat itu, Tuhan sampai harus turun tangan, mencegah tangan Abraham untuk membantai, membunuh Ishak. Dan Tuhan katakan cukup Abraham, cukup. Jangan diteruskan. Sekarang aku tahu. Dan sejak waktu itu, Tuhan mengatakan gini, dahulu sebelum diserahkan, Ishak itu disebut sebagai anak tunggal Abraham. Setelah peristiwa itu, Ishak disebut sebagai orang yang dikasihi Tuhan. Abraham disebut sebagai bapa orang percaya. Melalui engkau, kata Tuhan Abraham, dan keturunanmu, bangsa-bangsa akan diberkati. Tiba-tiba Tuhan menyingkapkan rencana agungnya yang begitu besar. Nah, saudaraku, saya ingin ajak saudara untuk pelan-pelan melihat kebenaran firman Tuhan ini. Hari-hari ini ada satu fenomena yang banyak terjadi di dunia. Beberapa waktu yang lalu saya membaca satu artikel. Ada seorang anak di India menggugat papah mamahnya. Mungkin sekitar dia umur 30-40 tahun. Dia menggugat papah mamahnya karena saya dilahirkan tanpa seizin saya. Sehingga sekarang saya harus menanggung beban pengeluaran begini, begitu dan sebagainya. Dia gugat papah mamanya. Dan isi gugatannya, papah mama harus menanggung biaya hidup saya sampai saya mati. Saudaraku, saya kaget melihat ini. Tapi saya lebih kaget lagi. Ternyata ini bukan orang pertama dan satu-satunya di dunia yang menggugat orang tuanya. Ada lebih dari beberapa orang, hampir 10 orang yang sudah berani melakukan hal seperti ini. Di Eropa, di Amerika, di Jepang, dan di Korea. Mereka melakukan hal yang sama, menggugat orang tuanya. Karena kelahiran mereka yang tidak diberi wewenang oleh dirinya sendiri, membuat mereka susah, terlibat dengan banyak kebutuhan. Orang menjadi stres, menjadi depresi karena banyak sekali kebutuhan-kebutuhan. Di Indonesia terjadi juga hal yang sama. Anak yang sudah meninggalkan rumahnya, 14 tahun tidak pernah kontak mamahnya, papahnya sudah meninggal. Kemudian tiba-tiba dia menggugat mamahnya, minta 500 miliar. Karena dia merasa dia punya hak untuk itu. Kebutuhan begitu menekan sampai dia merasa perlu untuk melakukan hal-hal yang tidak rasional. Saudaraku, kenapa hal-hal ini terjadi? Saya ingin sampaikan. Fenomena membuat orang menjadi stres dan depresi itu karena satu perkara. Kita berpikir tentang kebutuhan kita sendiri. Saya ada di tempat ini, saya butuh ini, saya butuh itu, saya perlu ini, saya perlu itu dan sebagainya. Orang yang terus memikirkan kebutuhan saya, orang itu akan depresi, akan stres. Saya butuh bayar pajak, saya butuh bayar ini, saya butuh bayar ini. Atau kalau orang yang tidak punya kebutuhan sama sekali, dia juga stres. Karena seperti orang gila, kosong, nggak tahu mau ngapa-ngapain. Jadi stres, jadi depresi. Punya kebutuhan, memikirkan kebutuhan, depresi. Nggak punya kebutuhan, nggak mikirin kebutuhan, juga depresi. Lalu apa yang harus kita lakukan? Dunia, ilmuwan itu mendorong kita untuk fokus kepada kebutuhan kita. Saudara boleh lihat dari apa yang dikatakan oleh Abraham Maslow, oleh Adler, oleh Freud. Semua mereka, para psikolog, ahli-ahli psikolog ini yang menciptakan teori-teori begitu banyak. Semuanya fokus kepada kebutuhan manusia itu sendiri. Abraham Maslow bahkan menuliskan satu teori yang disebut theory of hierarchical need. Susunan kebutuhan. Kebutuhan psikologi, kebutuhan self-esteem, kebutuhan love and affection dan sebagainya, kebutuhan kognitif. Itu kebutuhan-kebutuhan manusia. Semakin tinggi, mereka punya kebutuhan yang lebih tinggi lagi. Saudaraku, semua orang fokus kepada kebutuhan-kebutuhannya sendiri.
Tetapi kita coba bertanya apa kepada kata firman Tuhan. Sebelum Abraham punya anak, dia punya kebutuhan. Abraham berkata kepada Tuhan, Tuhan buat apa aku memiliki semua ini? Kalau aku mati nanti hambaku Eliezer yang akan mewarisi semua yang kau berikan kepadaku. Aku gak perlu semua ini Tuhan Yesus. Karena Tuhan, aku gak perlu semua ini. Karena aku gak punya keturunan. Lalu Tuhan berkata kepada Abraham, Abraham, lihat bintang di langit, lihat pasir di laut. Keturunanmu akan sebanyak itu. Dari rahimmulah akan lahir keturunan itu. Bukan hambamu Eliezer yang akan mewarisi apa yang aku berikan kepadamu. Setelah lama menantikan, tiba-tiba Tuhan berikan Ishak bagi Abraham. Setelah Ishak lahir dalam diri Abraham, Abraham mulai merasa kebutuhannya adalah Ishak. Ishak lahir untuk menggenapi kebutuhan saya. Supaya saya punya keturunan. Supaya saya punya masa depan. Supaya saya punya penerus bagi perjalanan hidup saya. Abraham lupa bahwa Tuhan punya rencana. Tuhan lakukan sesuatu bagi Abraham. Tuhan lakukan dalam kehidupan Abraham sehingga Abraham dituntun untuk berani merelakan Ishak di atas mezbah korban bakaran. Ketika Tuhan bertanya, serahkan Ishak bagiku. Pada waktu itu Abraham gak berpikir sama sekali. Dia lakukan dengan sungguh-sungguh. Tuhan sebetulnya hendak menerangkan sesuatu kepada gereja Tuhan dan kepada Abraham. Kalau engkau berfokus kepada kebutuhanmu sendiri, satu kali Ishak akan mati. Dan gak akan jadi apa-apa. Tapi kalau engkau berfokus kepada rencana Tuhan, kebutuhan Tuhan, ada orang lain yang membutuhkan Ishak. Dan kau berani melakukan hal itu karena kerelaanmu kepada Tuhan. Pada waktu itu, Abraham disebut engkau akan menjadi the father of a great nation. Engkau akan menjadi bapa bangsa yang besar. Melalui keturunanmu, melalui Ishak dan anak-anaknya, bangsa-bangsa akan diberkati. Bukan hanya engkau akan diberkati, bangsa-bangsa akan diberkati melalui keturunanmu. Kapan itu terjadi? Ketika Abraham berpindah pola pikirnya. Bukan fokus kepada apa yang saya butuhkan. Saya butuh ini dan sebagainya. Tetapi ketika dia melihat apa yang dibutuhkan orang buat saya. Apa yang dibutuhkan Tuhan buat saya. Kenapa saya lahir di dunia pada waktu ini? Kenapa Daud begitu spesial di hadapan Tuhan? Kisah Rasul 13 ayat 36 berkata begini. Daud berkata, tentang Daud, Alkitab berkata, bagi Daud, setelah dia menggenapi semua kehendak Tuhan pada zamannya, lalu dia mati. Jadi dengan kata lain, Daud itu hidup dan mati hanya sekedar untuk menggenapi tujuan Tuhan. Dan Tuhan ingin tanamkan ini kepada Abraham dan kepada semua kita. Karena dia akan disebut sebagai bapa orang percaya. Sehingga semua orang percaya akan belajar satu perkara dari Abraham ini. Nah saudaraku, dalam perjalanannya Tuhan intervensi dalam hidup Abraham. Tuhan belokkan rencananya. Mungkin Abraham punya begitu banyak rencana dalam pikirannya. Nanti Ishak akan begini, nanti Ishak akan beli tanah, nanti Ishak akan mengembalakan kambing domba dan sebagainya, akan buka perkebunan dan sebagainya. Semua mungkin Abraham punya rencana. Tapi tiba-tiba Tuhan katakan, Abraham persembahkan Ishak sebagai korban bakaran. Sekarang my plan will take place. Rencanaku yang akan terjadi. Sejak waktu itu ketika Abraham meresponi apa yang Tuhan katakan, Abraham menjadi father of a great nation. Melalui Ishak, anaknya, keturunannya, bangsa-bangsa diberkati. Nah saudaraku, terkadang ketika Tuhan belokkan rencana ini, saudara mungkin gak akan nyaman. Saya pun seringkali tidak akan merasa nyaman. Saya teringat apa yang terjadi dalam hidup saya tahun 90. Ya, akhir tahun 89. Saudaraku, saudara tahu di bulan April tahun 89, ada satu peristiwa yang terjadi di China, namanya Tiananmen Square. Ada satu pembunuhan, pembantaian mahasiswa-mahasiswa yang berontak melakukan revolusi pada waktu itu. Dan ditangkap oleh pemerintah China, ya, pemerintah komunis China. Beberapa orang-orang tokoh-tokoh mahasiswa itu kabur dan diberikan suaka politik oleh Amerika. Pada tahun akhir dari tahun 89, saya bertemu dengan satu orang tokoh mahasiswa. Ya, mungkin seumuran saya, lebih tua sedikit. Dia salah satu orang yang kabur pada waktu itu. Namanya Fung Renquan. Saya menjadi bersahabat dengan dia. Dia tinggal
di dormitori yang tidak jauh dari tempat saya tinggal. Pada waktu itu tiap minggu saya ajak dia, ayo ikut saya ibadah. Dia bilang saya nggak bisa datang ke gereja. Saya orang komunis, dia bilang. Saya nggak pernah kenal siapa Tuhan. Terus saya ajakin, dia nggak pernah mau. Satu kali, bulan-bulan ini, bulan November, akhir November, setiap minggu keempat daripada November, Amerika merayakan yang namanya Thanksgiving. Di acara Thanksgiving itu, semua sekolah, ini hari raya besar sekali. Semua orang pulang ke rumahnya masing-masing. Orang-orang asing kita bingung mau ngapain. Ya kalau syukur ada orang Amerika yang ajak kita pergi ke rumahnya, kita bersyukur. Ada satu orang teman ajak saya, ayo mau nggak ikut saya pulang ke rumah? Saya bersyukur daripada kesepian. Karena sepanjang long weekend saya akan kesepian. Saya akan pergi. 2 hari sebelum saya pergi, dibatalkan saudaraku. Alasan inilah, saya kecewa. Karena dia tiba-tiba bilang, dia akan pulang tanpa saya. Saya juga nggak enak. Kenapa tanpa saya? Saya nggak punya planning nih. Saya jadi kesepian nih. Saya nggak punya tempat kemana-mana. Ya udahlah, udah dibatalkan. Saya tetap di apartemen saya. Hari pertama Thanksgiving, hari Rabu pagi, saya pergi jogging, saudaraku. Ya, saya pikir daripada nggak ngapa-ngapain, saya pakai sepatu olahraga saya mau berlari sekitar kampus. Karena kampus sepi total. Saya berlari, jogging, setelah saya pulang jogging, saya lewat satu area. Di kejauhan saya lihat ada satu pohon. Ada orang, anak muda sedang duduk di bawah pohon itu. Saya dekati, ternyata teman saya ini, orang China, Fung Renkuan. Saya dekati dia. Ketika saya dekati, dia kaget melihat saya. Dia coba lari, ada satu pil jatuh dari tangannya. Ketika dia lari, saya lihat, wah ini dia ingin minum racun, saudaraku. Saya kejar dia, saya pegang tangannya, saya pegang kakinya. Kita bergulat sebentar. Lalu dia nangis habis-habisan. Saya tuntun dia pulang ke apartemen saya. Saya layani dia sepanjang long weekend itu. Dari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa orang-orang pada balik. Setiap hari saya masakin makanan buat dia. Saya lakukan, saya hibur, saya temani dia. Karena jiwanya sedang goncang. Dia hampir mau bunuh diri. Kenapa? Sudah tahu kenapa dia mau bunuh diri? Karena dia sekarang dicari oleh pemerintah China. Dan orang tuanya ditekan untuk mengembalikan dia kembali ke China. Untuk menerima hukuman. Karena dia salah satu tokoh yang menggerakkan, ya mungkin bukan penggerak sesungguhnya, tapi salah satu tokoh yang ikut berdemonstrasi pada waktu peristiwa Tiananmen Square bulan April tahun 89. Saudaraku, setelah jiwanya pelan-pelan mulai pulih, beberapa bulan kemudian, dia mulai datang ibadah, dan kemudian dia dibaptis. Dalam ibadah seperti ini, dia dibaptis dan ditanya oleh gembalanya, mana keluargamu? Satu-satunya dari pihak yang dianggap keluarga adalah saya. Saya datang duduk di tempat di paling depan. Dan air mata saya menetes. Saya melihat bagaimana cara Tuhan bekerja untuk satu jiwa. Untuk menggenapi rencana Tuhan. Saya mau pergi jalan-jalan. Saya mau pergi berlibur karena ini long weekend. Thanksgiving holiday. It's for my need. Untuk kebutuhan saya. Saya ingin menikmati sesuatu bagi kesenangan saya sendiri. Tuhan belokkan rencana saya. Karena ada orang yang membutuhkan saya. Saudara bisa mengerti kebenaran ini? Kadang-kadang saya betul-betul dibingungkan dengan cara Tuhan. Tetapi setiap kali kaki saya tersandung, setiap kali anak Tuhan kakinya tersandung, pasti ada rencana Tuhan yang akan Tuhan lakukan di situ. Ketika Tuhan biarkan Abraham tersandung hari itu, Abraham gak mengerti, tapi dia jalan ikuti rencana Tuhan. Baru kemudian Tuhan berkata, Abraham, you shall be called the father of a great nation. Engkau akan disebut sebagai bapa bangsa yang besar. Keturunanmu yang tadinya disebut sebagai anakmu yang kau kasihi, sekarang akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa di dunia akan diberkati karena keturunanmu ini. Sudah bisa bayangkan. Yang tadinya untuk kebutuhan saya, bagi kesenangan saya, untuk my pleasure, my own need, tiba-tiba Tuhan belokkan. Dan Tuhan katakan, Abraham, untuk kebutuhanku, untuk kebutuhan orang lain. Pada waktu itulah yang sebetulnya Tuhan ingin tanamkan kepada Abraham.
Bukan karena Tuhan ingin menguji Abraham, karena Tuhan tidak tahu apa yang ada di pikiran atau ada di pandangan Abraham. Tuhan tahu persis apa yang akan Abraham lakukan. Tapi Tuhan ingin tanamkan satu nilai-nilai luhur kepada Abraham. Dan nilai itu akan menjadi pegangan buat orang percaya. Kita sebut Abraham sebagai bapa orang percaya. Kalau kita orang percaya, maka ketika nilai-nilai itu dikaitkan, dipahatkan dalam diri kita, dalam hidup kita, saudara akan bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, saya nggak mengerti. Apa yang harus terjadi, I don't know. Tapi biarkan rencana Tuhan terjadi. Saudaraku, saya ingin ajak saudara untuk melihat aplikasi dari kedua pribadi ini, yaitu Abraham dan Ishak. Saudara perhatikan apa yang Tuhan ingin bagikan kepada kita pada waktu itu. Di dalam kitab Lukas 4. Perhatikan Injil Lukas 4. Perhatikan mulai ayat yang ke-23. Mungkin mulai dari ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-27. Silakan. Lukas pasal 4 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ini anak Yusuf? Maka berkatalah ia kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini juga, di tempat asalmu ini, segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum. Dan katanya lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Kita berhenti sebentar. Saudara lihat, saat itu, saya sudah sempat sampaikan peristiwa ini. Pada saat itu, di Nazaret, Tuhan diberikan satu gulungan kitab Yesaya. Dibaca kitab itu. Dan Tuhan berkata, hari ini, apa yang dinubuatkan oleh Yesaya sudah digenapi oleh Tuhan Yesus sendiri. Lalu membuat orang-orang itu begitu marahnya. Mereka mengusir, mendorong Yesus. Disingkirkan. Kemudian Tuhan berkata begini, di tempat asalnya sendiri, nabi itu tidak dihormati. Tuhan sedang mengajar arti kata hormat kepada orang-orang yang sedang mendengar firman Tuhan. Dan hari ini, kita akan belajar apa yang Tuhan ingin sampaikan, arti kata hormat. Bagaimana orang benar itu menghormati Tuhan dengan persembahannya. Lihat lebih jauh lagi, silakan. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar. Pada zaman Elia, terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain daripada Naaman orang Syria itu. Amin. Nah, saudara fokus ke depan, saudara lihat, perhatikan firman Tuhan ini. Ini aplikasi untuk kita membangun nilai yang Tuhan tanamkan kepada Abraham dan kepada Ishak. Lihat 2 contoh ini dan saudara akan bisa melihat 2 respon yang sama terjadi dengan Abraham dan Ishak. Ketika Tuhan sedang menanamkan satu nilai, yaitu menghormati Tuhan dengan persembahan yang diberikan oleh orang benar. Tuhan berkata gini kepada orang-orang yang mendengar hari itu. Dia katakan gini, pada zaman Elia di masa lalu, ada begitu banyak janda-janda di Israel yang miskin perlu diberi makan. Tapi Tuhan tidak mengutus Elia kepada salah satu janda-janda itu. Justru Tuhan mengutus Elia pergi ke Sarfat. Di tanah Sidon, Tuhan mengutus Elia pergi untuk menyelamatkan janda Sarfat di situ. Pada zaman Elisa, Tuhan pindah lagi. Sekarang bukan Elia, pada zaman Elisa. Ada banyak orang kusta di Israel yang perlu ditahirkan. Tuhan tidak mengutus Elisa pergi ke salah satu orang kusta itu.
Tuhan kirim Elisa untuk menyembuhkan Naaman, panglima tentara Aram, orang Syria, bukan orang Israel. Apa sebetulnya yang Tuhan ingin sampaikan? Nah, perhatikan dua kebenaran ini. Janda Sarfat, dia belum melakukan apa-apa. Dia belum memberi apa-apa. Dia belum berkata apa-apa. Jauh sebelum itu, Tuhan berkata kepada Elia, Elia, pergi ke daerah Sarfat. Di sana aku akan memelihara engkau melalui burung gagak, dan kemudian setelah airnya surut betul-betul kering kerontang, aku akan mengirim yang namanya janda yang ada di Sarfat. Tuhan kirim Elia ke Sarfat bukan untuk kepentingan Tuhan, bukan untuk kepentingan Elia, tapi untuk kepentingan janda Sarfat itu sendiri. Karena janda Sarfat itu perlu untuk hidup. Ketika Tuhan kirim Elia, Elia datang ke sana. Lalu Elia melihat, ini janda yang Tuhan katakan. Elia berkata, sebagai hamba Tuhan, sebagai nabi, hai seorang janda Sarfat, janda miskin, buatkan aku sedikit roti bundar. Janda ini menangis dan berlutut di depan nabi Tuhan. Dia katakan, hai hamba Tuhan, hai nabi Tuhan, engkau tahu aku ini orang miskin, betul-betul. Aku ini seorang janda miskin, gak punya apa-apa. Yang ada padaku hanya sedikit tepung dan beberapa tetes minyak di dalam buli-buli. Aku sedang mengumpulkan kayu bakar untuk aku persiapkan menjadi roti kecil bundar. Aku akan makan setengah, anakku akan makan setengah, kemudian kami akan tidur. Dan kami tidak akan buka mata lagi. Itu adalah the last meal sebelum kami mati. Kami betul-betul miskin, gak punya apa-apa. Ini adalah makanan kami terakhir sebelum kami mati. Elia dikasih tahu begitu. Ngotot, dia katakan gini, silakan, tapi buat terlebih dahulu bagiku. Artinya mati tanpa makan makanan terakhir. Saudara bisa bayangkan kalau saudara dan saya sebagai Elia. Kadang-kadang saya pergi ke daerah, melayani gereja-gereja kecil. Ada satu gembala, saya nggak sebut di wilayahnya. Datang gemetar, dia bilang, Pak, tolong Pak, kami cuma punya ini, tolong diterima. Saya bilang, aduh, bagaimana saya bisa terima persembahan dari orang yang sangat sederhana, bukan karena nilainya, tapi saya tahu betapa dia jauh lebih membutuhkan. Saya bilang, oke, saya terima, sekarang saya kembalikan lagi. Saya tambah apa yang ada pada saya untuk memberkati tempat itu. Saudaraku, sebagai hamba Tuhan sekalipun, sepeka-pekanya saudara dengan firman Tuhan, saudara punya perasaan gak bisa menikmati hal-hal seperti ini. Saudara, Elia berkata kepada janda yang sebentar lagi mau mati, kalau engkau mau mati, matilah. Tapi buatkan lebih dahulu roti bundar kecil bagiku. Bagaimana Tuhan mendidik janda Sarfat ini untuk melakukan sesuatu persis seperti apa yang Tuhan katakan kepada Abraham. Persembahkan yang satu-satunya ini bagiku. Bukan karena Tuhan haus darah, bukan karena Tuhan haus persembahan, tapi karena Tuhan ingin menanamkan satu nilai kepada Abraham. Tuhan ingin menanamkan satu nilai kepada janda Sarfat ini. Apa yang Tuhan ingin tanamkan? Hiduplah untuk kebutuhan orang lain. Hiduplah untuk kepentingan Tuhan. Ketika janda Sarfat itu mengikuti apa yang dikatakan oleh Elia, dia persembahkan roti bundar ini. Alkitab mencatat gini, sampai berakhir musim paceklik, tepung itu tidak pernah berakhir, minyak itu tidak pernah berhenti mengalir. Tuhan pelihara terus menerus. Kenapa Tuhan bisa lakukan seperti itu? Karena Tuhan ingin tanamkan nilai. Bukan Tuhan serakah atas makanan daripada janda Sarfat ini. Inilah yang diterima oleh Abraham. Saudaraku, saudara mau belajar seperti Abraham, lakukan satu hal. Dahulukan kepentingan Tuhan. Hidup untuk kepentingan orang lain. Bukan sekedar untuk engkau akan stres, engkau akan menjadi depresi karena memikirkan semua untuk dirimu sendiri. Saya baru kembali dari satu pelayanan misi. Saya nggak sebut tempatnya, saya nggak sebut orangnya, karena ini direkam. Pertama kali saya hadir di tempat itu, ada seorang pejabat negara. Mendengar hamba Tuhan dari Jakarta datang dan akan melakukan pelayanan, dia minta waktu untuk saya bisa mendoakan. Karena ini sekarang lagi musim kampanye, pilkada. Dia minta supaya saya mendoakan. Hari pertama nggak sempat, hari kedua, ketiga, keempat, sampai hari terakhir. Sehari sebelum hari terakhir, saya malam datang ke rumahnya. Ternyata ada acara penuh,
nggak bisa lakukan apa-apa. Saya pulang lagi ke hotel. Besok paginya setelah saya selesai melayani seperti ini ibadah raya, salah satu panitia ditelepon, Pak bisa nggak minta saya untuk datang ke rumahnya, sekedar untuk tumpang tangan berdoa. Akhirnya saya datang. Ketika saya datang, saya tumpang tangan berdoa, singkat cerita, saya bilang kemarin saya datang, iya Pak mohon maaf, kita nggak bisa terima, kita sibuk dengan banyak tamu-tamu, karena ini musim kampanye. Karena paginya dia itu batalkan satu acara. Dia bilang dia diundang untuk bicara di hadapan tamu-tamu penting untuk membuka acara itu. Dia nggak bisa datang. Oh kenapa nggak bisa datang? Karena saya ada doa biston. Doa biston, doa persiapan. Oh bab, ini pejabat negara ini juga hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Saya tanya, melayani apa? Nyebar kantong kolekte. Dia tidak hadir ke satu pertemuan untuk membuka acara penting sebagai pejabat negara tinggi. Demi untuk datang ke doa biston, karena besok pagi hari Minggu dia akan edarkan kantong kolekte. Suruhku saya pulang, melangkah dari dari pintu rumahnya. Saya tahu Roh Kudus mulai berbicara dalam hati saya. Di dalam 1 Samuel 2 ayat 30, orang-orang yang menghormatiku akan aku hormati. Orang-orang yang memandang rendah akan dipandang rendah oleh orang lain. Saudaraku, saya begitu kagum melihat semua ini. Saya harusnya minta dia yang mendoakan saya. Karena saya melihat karakter yang luar biasa menghormati Tuhan. Ini pejabat negara, saudaraku. Tadi di ibadah 1 saya lihat, ada begitu banyak hamba-hamba Tuhan yang harusnya melayani, nggak ikut doa persiapan. Mungkin karena bangun kesiangan, mungkin saya nggak tahu ibadah raya kedua seperti apa. Mungkin karena macet, mungkin karena belum selesai breakfast dan sebagainya. Ini pejabat negara meninggalkan waktu yang seharusnya bisa kampanye demi untuk doa biston, doa persiapan. Beberapa hari setelah saya pulang, saya kirim WA ke dia. Saya bilang, saya sangat diberkati dengan keteguhan hatinya yang luar biasa menghormati Tuhannya. Dia katakan begini, ya ini komitmen saya. Kalau saya datang ke acara kampanye itu, saya datang untuk diri saya. Kalau saya doa biston, karena ini komitmen saya datang untuk orang lain. Saudaraku, saya betul-betul percaya orang yang menghormati Tuhan akan hidup bukan untuk kepentingannya sendiri, untuk kepentingan Tuhan dan kepentingan orang lain. Itulah yang Tuhan ingin bentuk, pahatkan ke dalam diri Abraham. Abraham kenali satu perkara, bukan karena aku tidak tahu apa yang akan kau lakukan, bukan karena aku ingin darah anakmu, tapi aku ingin menanamkan satu nilai-nilai luhur di dalam karakter Abraham, supaya keturunan Abraham, yaitu kita semua di tempat ini, bisa belajar satu perkara. Orang benar akan menghormati Tuhan dengan cara menggenapi kehendak Tuhan dan kebutuhan orang lain. Yang kedua, pada zaman Elisa, Tuhan katakan, ada banyak orang kusta di Israel, tapi tidak satu pun disembuhkan oleh Elisa, kecuali Naaman, orang Syria, orang Aram itu. Pada waktu secara singkat, Naaman datang kepada Elisa untuk disembuhkan. Elisa bilang, pergi, benamkan dirimu di sungai Yordan 7 kali, engkau akan tahir, engkau akan sembuh. Naaman pergi dengan marah, dengan kecewa, dia katakan begini, aku pikir dia akan angkat tangan dan goyang-goyangkan tangannya, mengurapi tangannya ke atas kepalaku dan aku akan tahir. Kalau aku disuruh mandi seperti ini, bukankah di tanah Aram ada banyak sungai yang lebih bersih, ada banyak sungai yang lebih baik? Kenapa aku harus menelanjangi diriku dan mempermalukan diriku sendiri? Tiba-tiba satu pegawainya datang, Tuanku Naaman, kalau nabi itu minta yang lebih berat, engkau akan lakukan. Dia hanya minta sesuatu, engkau merendamkan dirimu di sungai Yordan. Hal sederhana, hal kecil sekali. Kenapa engkau gak mau lakukan? Saudaraku, saya ingin sampaikan, perhatikan apa yang saya ingin sampaikan. Bukan perkara besar yang akan menjegal masa depanmu, tapi batu-batu kerikil lah yang akan menjegal langkahmu. Kalau langkahmu terjegal oleh batu kerikil, sadar betul, Tuhan sedang membelokkan rencanamu. Jangan ikuti kemauanmu sendiri. Lakukan karena Tuhan sedang berperkara dalam hidupmu, supaya engkau menggenapi tujuan Tuhan. Naaman sadar
Oh iya, batu ini adalah keangkuhanku. Sekarang Naaman pergi membenamkan dirinya 7 kali. Dia datang kembali kepada Elisa dengan berlutut dan mengatakan, terima kasih. Aku sudah mendapatkan kelepasan itu. Saudaraku, saya ingin sampaikan. Yang kedua, inilah juga karakter yang ada pada Ishak. Abraham menerima pernyataan Tuhan. Ishak nggak tahu apa-apa. Ishak nggak mengerti apa-apa. Tuhan tidak bicara kepada Ishak. Tapi satu perkara yang ada dalam hati Ishak, yang ada dalam karakter Ishak. Ishak adalah pribadi yang teachable, bisa diajar, bisa ditegur, bisa diarahkan. Dan Tuhan katakan, melalui 2 hal ini, hidup untuk kebutuhan orang lain, dan hidup bisa ditegur, bisa diajar, maka satu bangsa akan diberkati. Abraham dan Ishak dan keturunannya akan menjadi berkat buat bangsa-bangsa. Rencana Tuhan akan digenapi. Inilah cara hidup orang benar yang hidup oleh percayanya. Inilah persembahan orang benar yang mempersembahkan dirinya sendiri demi hormat kemuliaan nama Tuhan. Saudara mau melakukan ini? Mulai hari ini, lakukan seperti apa yang Tuhan katakan kepada Abraham dan kepada Ishak. Mari, tundukkan kepala. Haleluya. Syiaralabate karalabasya. Yaralamashi kabanaralaba. Tuhan, biar roh takut akan Tuhan turun hari ini. Biar roh takut akan Tuhan menuntun umat-Mu hari ini. Haleluya. Syaralabashi kabanaralaba. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan ku dapat dari-Mu. Amin. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Saudara, semua mata tertutup. Hari ini hanya engkau dengan Allah. Jika Tuhan berkata kepadamu, maukah engkau sampai Tuhan intervensi dalam hidupmu? Sampai Tuhan mengotori tangannya, mencegah tanganmu untuk melakukan sesuatu yang menghancurkan anak itu. Kalau Tuhan lakukan ini, bersediakah engkau seperti Abraham? Tuhan, karena perintah-Mu aku angkat belati ini. Aku akan tancapkan ke jantung anakku. Tapi atas perintah-Mu juga, pegang tangan ini, gagalkan ini, supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan. Aku mau belajar hidup demi orang lain. Aku mau belajar hidup penuh dengan teachability. Bisa dibentuk, bisa diajar. Kalau itu keputusanmu, angkat tanganmu sekarang. Letakkan tanganmu di dadamu sendiri. Biarkan hatimu dipegang Tuhan. Biarkan Tuhan mengarahkan seperti batang air yang diarahkan oleh tangan Tuhan. Katakan kepada Allahmu, ku pandang wajah-Mu dan berseru. Haleluya. Pertolongan-Mu datang dari-Mu. Tuhan, hamba berdoa untuk setiap tangan yang tertumpang di dada masing-masing. Hari ini pegang tangan mereka. Hari ini sungguh-sungguh arahkan hati mereka. Seperti Engkau mengarahkan hati Abraham. Seperti Engkau mengarahkan hati Ishak. Seperti Engkau mengarahkan hati janda Sarfat. Atau Engkau mengarahkan hati Naaman yang bisa ditegur, bisa diajar. Arahkan hati kami Tuhan. Supaya kami menggenapi tujuan Tuhan. Dan hidup sebagai orang benar di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terus tuntun umat-Mu. Tuntun supaya kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa,